Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Seberapa banyak kita yang diberkati sepanjang bulan lalu. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Coba pandang kiri kanannya, katakan selamat menikmati bulan baru. Bulan penuh sukacita dan penuaian Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Mari bersama Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, bersuka cita pada saat ini Tuhan. Kami hadir kembali Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua adalah kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kami Tuhan. Bapa, ini kami jemaat-Mu Bapa, hadir Tuhan ke hadapan-Mu. Sucikanlah hati kami, layakkanlah kami Tuhan untuk masuk ke altar-Mu yang kudus Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga Bapa berdoa Tuhan buat para pengerja Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai luar biasa lagi Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berbeban berat Engkau berikan penghiburan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Biarlah kiranya berkat daripada Tuhan menjadi milik kami semuanya. Perlindungan daripada Yesus menjadi milik kami semuanya. Kami kuat, kami sehat, kami penuh sukacita Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Engkau berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan Bapa. Biarlah kiranya tibakan di sini dengan selamat Tuhan. Kami rindu Bapa, bangku-bangku di sini Bapa diisi oleh jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Kami percaya tempat ini Tuhan penuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Banyak jiwa diselamatkan, banyak Tuhan para pemimpin dituai di tempat ini Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus Kristus beserta kami. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanannya Bapa. Engkau berkati firman Tuhan yang akan disampaikannya Tuhan. Sehingga kami di sini Bapa boleh dikuatkan, boleh dimenangkan Bapa oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, inilah ibadah kami Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhir Bapa pertemuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melawat hati kami, membuka pikiran kami Tuhan. Supaya hanya nama Yesus yang kami muliakan di tempat ini Bapa. Inilah doa kami anak-anak-Mu Bapa. Kami siap menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami orang percaya mengucap syukur dan berkata amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan telah mati dan Dia telah bangkit untuk menebus kita semua. Katakan amin. Haleluya. Dan kita saatnya pencurahan Roh Kudus. Kiranya kita menanti-nantikannya dengan sukacita agar kita dapat menuai di bulan ini. Boleh lambaikan tanganmu yang mau memuji Tuhan. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kami percaya Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang bersorak katakan haleluya. Dari awal saja katakan pujian ini. Kecaplah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Jemaat saja katakan dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dia yang mengasihi kita dan memelihara setiap kita. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Katakan syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Dia yang memelihara. Oh, syukur, syukur bagimu Tuhan. Dengan bertepuk tangan di atas kepala. Allah yang mengasihi, dengan bersuka cita. Syukur bagi Tuhan. Hey! Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang dengan iman katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang memihak. Sekali lagi katakan dengan iman, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kami bersyukur buat segala kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebab sukacita kami hanya ada daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau berpengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus suka. Yesus kekuatanku, penolong
Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, mari dari awal katakan pujian ini, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku. Kami percaya ya, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Dengan iman katakan, Yesus sukacitaku, Kau kekuatan kami, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat. Mari buka hatimu, katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dari awal katakan sekali lagi, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, oh ya lepas. Yesus kekuatan, oh ya Tuhan, dalam kesesakan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka apapun.
buka kedua tanganmu, panggil Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, oh hanya di dalam-Mu. Oh, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku dengan iman, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku, oh ya Rabbas, dengarlah seruan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Umat yang berseru kepada Tuhan Yesus, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari bersama-sama angkat suaramu, mari kita sembah Tuhan Yesus. Oh, Dia Raja bagi setiap kita, Dia yang mengasihi setiap kami Tuhan. Oh, Engkau baik bagi kami, Engkau kekuatan bagi kami mau bersyukur. Mari buka hatimu, mari kita sembah Tuhan, mari kita terima penyembahan, mari kita undang Tuhan dalam hidup kita. Oh ya Rabba-Rabba-Rabba-Sanda, Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba, ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba. Sebab aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau ya Tuhan. Dan kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi Tuhan. Haleluya. Oh ya bara-bara sandara bara-bara. Dan aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya bara-bara. Sebab Engkau sukacita dan pengharapan kami ya Tuhan. Oh ya bara-bara. Oh ya bara-bara sadara.
kebanggaan bagi kami ya Tuhan. Oh ya bara bara basandara bara 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 bara. Ya bara 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 bara. Engkau Tuhan yang menjawab seruan doa kami ya Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya bara-bara basandara lapu. Hati kami tertuju kepada Tuhan Yesus, sebab daripadanya keselamatan kami, kelegaan dalam hati kami. Oh, Engkau yang menyembuhkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau melepaskan kami ya Tuhan dari segala masalah kami ya Tuhan Yesus. Engkau jawaban Tuhan bagi kami. Oh Yesus, tiada seperti-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan nyanyian bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka
bersama-sama jemaat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Oh, tuntun tahu pertolongan mendengar namamu. Ku bersumpah atas kepadamu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, yang tak janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih untuk bulan yang baru. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kami. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Setiap memasuki awal bulan saya percaya ada juga sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya. Bulan ini adalah kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Tapi saya percaya sekali lagi tentu Tuhan punya rencana-rencananya bagi kita semua. Amin. Ya. Jadi judul khotbah hari ini yang diberikan oleh gembala kita mengenai sukacita penuaian. Katakan sukacita penuaian. Ya. Artinya kita akan menuai bersama-sama. Amin. Kita buka di Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17. 1 2 ya, sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. 3 kali setahun laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi ayat 17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin ya. Jadi kalau kita perhatikan pada Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17 dikatakan 3 kali setahun ya. Itu bagi orang Israel, orang Yahudi ya, mereka harus menghadap hadirat Tuhan di Yerusalem ya, di Israel ya. Jadi sampai hari ini mereka taat ya, mereka begitu taatnya sampai setahun itu mereka bisa merayakan 3 kali ya hari raya tersebut.
Kenapa? Karena memang hari raya ini adalah hari raya yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Ya, bukan hari raya yang mereka buat sendiri, bukan. Tapi hari raya ini adalah hari raya yang diberitakan oleh Tuhan. Amin. Jadi kenapa harus berhari raya? Pertanyaannya ya. Kenapa Tuhan perintahkan lakukan hari raya? Apakah Tuhan suka hari raya? Apa jawabannya? Benar ya, Tuhan suka hari raya. Kenapa? Karena pada waktu kita semua, saya coba lempar kepada jemaat sekalian ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Waktu kita kita merayakan hari raya, tentu kita semua bersuka cita, amin. Ada sini enggak yang hari raya mukanya sedih? Enggak ya, pasti kita bersuka cita ya. Kita karena excited ya. Mungkin misalnya hari raya tahun baru, hari raya Natal dan lain sebagainya ya. Besok juga saudara seiman seberang kita, bukan seiman sorry ya, akan merayakan hari raya Idul Fitri kan. Mereka juga sukacita, kita juga artinya juga sukacita ikut liburan ya, walaupun tidak merayakannya ya. Jadi artinya Tuhan sebenarnya sukacita. Kenapa? Karena melihat umat bersukacita, itu jawabannya. Amin. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Ya. Jadi pada waktu kita sedih, Tuhan sedih atau senang? Sedih juga, ya. Waktu kita senang, ya Tuhan senang juga. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah, kalau selalu di dalam dunia kekristenan, ya, Tuhan selalu dilambangkan dengan mempelai pria, suami kita, ya. Jadi kalau saya katakan suami kita, mungkin dari ibu-ibu mungkin merasa aneh ya, kok suami gitu, jadi laki-laki sama laki-laki gitu, enggak. Ya sekali lagi, waktu kita di surga nanti, amin. Ya itu tidak berbicara tentang jenis kelamin, tidak ada lagi, ya. Tapi berbicara tentang tubuh kemuliaan. Ya, tidak ada lagi yang namanya cowok cewek, ya. Yang ada adalah kita semua bersama-sama dengan mempelai pria kita, amin. Ya, jadi oleh karena itu Tuhan adalah mempelai pria kita dan kita umatnya adalah mempelai wanita, ya, mempelai wanitanya. Jadi oleh karena itu sebenarnya di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17 ini itu sebenarnya juga disebut dengan cinta 3 musim. Katakan cinta 3 musim. Ya, sebenarnya hari raya orang Israel itu ada 7. Ada 7. Tapi yang wajib itu 3 ini. Ya. Kan ada hari raya yang lain ya, yang Sukkot lah, hari raya seperti perdamaian, Yom Kippur ya. Kalau boleh kita search di Google dan lain sebagainya atau di Alkitab. Itu ada beberapa hari raya, tapi yang paling penting ini adalah 3 ini. Sehingga orang Israel sampai hari ini mereka juga tetap jalankan ya dengan taat. Yang pertama itu hari raya roti tidak beragi atau Paskah ya. Ini sekaligus dirayakan karena begitu hari Paskah, besoknya itu hari raya roti tidak beragi yang mereka rayakan selama 1 minggu. Kalau diingat kembali pada waktu mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel ya, mereka dijajah begitu lama sehingga mereka artinya tidak memiliki hak ya. Kalau dijajah ada hak nggak ada haknya ya. Bangsa Indonesia waktu dijajah sama Belanda ada haknya nggak ada karena dalam penjajahan kan. Tapi hari ini kita udah merdeka, kita punya hak ya, kita udah bebas, amin. Jadi Paskah itu juga berbicara tentang kemerdekaan. Amin. Ya, Tuhan artinya menebus semua dosa dan kesalahan kita, ya. Kalau kita lihat pada waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya. Mereka artinya dari status budak itu diangkat jadi status kekasih Tuhan. Sebenarnya itu adalah satu proses yang begitu instan ya, satu malam. Dalam satu malam itu terjadi
artinya kenaikan tingkat ya, dari budak langsung ke kekasih. Itu nggak mudah, sehingga Tuhan mau melatih mereka di sekolah padang gurun. Amin. Ya, di padang gurun lah Tuhan melatih bangsa Israel menjadi kekasihnya. Ya, kenapa? Karena selama ini gaya hidupnya apa? Budak, ya, bergenerasi terus, kerjanya ngapain? Bangun tembok lah, bangun ini, bangun itu, ya. Sehingga kalau hari ini kita melihat banyak bangunan bersejarah di Mesir, itu hasil dari karya daripada orang Israel, ya, yang dijajah ratusan tahun. Terus kenapa dikatakan 3 ya? Kan kalau kita lihat ini ada 3 hari raya. Kenapa angka 3? Ya, jadi setiap angka, setiap nama di dalam Alkitab itu memiliki arti. Ya, di dalam orang Ibrani, orang Yahudi ya, mereka semua punya arti. Jadi kenapa angka 3? Ya, angka 3 ini melambangkan kekudusan. Katakan kekudusan. Ya, angka kekudusan. Ya, jadi angka 3 itu bukan angka nggak bagus, ya, tapi merupakan angka kekudusan. Mari kita lihat di Yesaya 6 ayat 3. Kitab Yesaya 6 ayat 3. Kita baca bersama-sama 1 2 ya. Dan mereka berseru-seruan kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya, ya. Jadi kalau biasanya sekali aja, biasa aja ya. Misalnya saya mau minta tolong sama Pak Edward ya. Pak, tolong saya cuma bilang sekali. Mungkin nggak gitu serius ya, betul nggak? Tapi kalau saya bilang, Pak tolonglah, tolong Pak. Kira-kira ditolong nggak? Ditolong, amin. Ya, di sini sampai 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Berarti Tuhan itu extremely kudus, ya. Bukan kudus biasa aja, memang sangat kudus, ya. Jadi serius ya, di sini Tuhan betul-betul artinya suruh kita melakukan, dia suruh kita melakukan juga hari raya ini. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kekudusannya bagi kita juga. Amin. Ya, jadi perayaan daripada hari raya tersebut tadi ada 3. Yang 2 itu adalah perayaan hujan awal, ya. Yang terakhir itu adalah perayaan hujan akhir, ya. Hari raya Paskah, roti tidak beragi, itu dirayakan pada sekitar bulan Maret sampai April, ya. Jadi waktu itu adalah musim untuk menuai, ya. Jadi kalau berbicara tentang hari raya biasanya itu berhubungan tentang penuaian juga, ya. Ya, karena bangsa Israel kan sangat bergantung juga dengan apa? Pertanian, betul nggak ya? Dari situ mereka bergantung hidup, betul ya? Karena waktu mereka keluar dari Mesir, sebenarnya mereka tidak dibekali apa-apa. Bercocok tanam nggak bisa, karena nggak diajarin, kan begitu ya. Tapi selama mereka ada di sekolah padang gurun, mereka diajari, ya, diajari semuanya. Sehingga mereka waktu masuk ke Kanaan, ya, mereka bisa melakukan sudah bercocok tanam dan lain sebagainya, dan makan hasil daripada tanah tersebut, ya. Sehingga mulailah waktu mereka makan hasil dari tanah Kanaan, mana masih turun, udah stop, nggak ada lagi, ya. Mana turun pada waktu mereka ada di padang gurun, ya, karena mereka tidak bisa bercocok tanam, karena padang gurun tidak bisa menghasilkan apa-apa, betul, ya. Mari kita ingat kembali, ya, pada waktu Paskah, ya. Jadi kalau Paskah itu adalah kalau kita ingat kembali di mana turun 10 tulah di Mesir, ya, sebagai penghukuman bagi Mesir. Kenapa? Karena Firaun, penguasa Mesir tersebut, tidak mau memberi izin keluar kepada orang-orang Israel, ya. Sebenarnya kalau kita lihat kembali ya, pada masa Yusuf, ya, pada masa Yusuf adalah orang yang sangat dihormati. Amin. Kenapa? Karena dia merupakan penolong, ya. Masa 7 tahun kelimpahan dan masa 7 tahun kelaparan, ya, itu diartikan oleh seorang Yusuf, mimpi daripada Firaun itu, dan
dia dipilih menjadi sebagai mangkunegara, sebagai manajer untuk tangani itu semua. Jadi sebenarnya Yusuf itu adalah seorang pahlawan bagi Mesir. Amin. Ya, tapi yang anehnya adalah pada zaman Musa, ya, pada zaman Musa kok seakan-akan Firaun ini begitu kejam sama orang Israel. Tangkap sampai sini, ya. Padahal Yusuf itu sudah memberitahukan asal usulnya kepada Firaun, dan Firaun sudah tahu dia ini adalah orang Ibrani, orang Yahudi, betul nggak? Ya. Tapi yang anehnya adalah kenapa pada zaman Musa, ya, Firaun itu seakan-akan melupakan jasa daripada Yusuf tersebut, ya, tidak mengingat, padahal Yusuf itu adalah, seperti saya katakan tadi, dia adalah pahlawan, ya, menolong Mesir, bahkan sampai menolong satu bumi ini, betul nggak, ya, dari kelaparan, ya. Jadi kalau kita di historinya itu ternyata Firaun yang berkuasa pada waktu itu, yang terpilih pada waktu itu bukan orang Mesir asli, ya. Itu adalah orang Asyur. Karena kenapa? Karena Asyur mengalahkan Mesir, ya. Jadi Asyur menempatkan pemimpin boneka, ya, yang dipilihnya. Oleh karena itu dia tidak kenal siapa itu Yusuf, sehingga dia melakukan kekejaman kepada orang Israel, disuruh budak rodi dan lain sebagainya. Itu alasannya, amin. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan yang begitu kejam, ya, dari tangan yang seperti saya katakan tadi, bangsa Asyur itu yang menguasai Mesir, ya. Dan pada waktu terakhir itu adalah kematian anak-anak sulung dari semua bangsa Mesir, ya, sampai kepada ternak-ternak mereka yang sulung itu mati, ya. Tapi yang tidak mengalami hal tersebut adalah orang-orang Israel, karena ada tangan Tuhan yang melindungi mereka, amin, ya. Sehingga sampai kepada, bukan saja kepada ternak mereka, ya, mereka juga bisa bercocok tanam. Mengapa? Karena hasil daripada pertanian mereka tidak hancur, kan tidak, artinya turun belalang atau turun balau es dan lain sebagainya yang menghancurkan pertanian, enggak, ya. Satu-satunya yang selamat itu ya yang punya orang Israel, yang punya Mesir hancur semua, ya, sampai mereka betul-betul waktu orang Israel keluar dari Mesir malah mereka dirampok, ya, bukan rampok betul-betulan, ya, artinya Tuhan memberikan belas kasih, ya, kepada hati orang Mesir untuk memberikan emas, ya, emas dan kekayaan mereka kepada orang Israel malam itu supaya mereka keluar, ya. Karena kalau lama-lama mereka takut nanti mereka yang mati semua gitu kan, begitu, ya. Jadi sebenarnya waktu Tuhan melakukan artinya pembinasaan orang anak-anak sulung itu, ya, itu sebenarnya ada tebusan bagi orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel itu adalah anak sulung Tuhan, amin, ya. Oleh karena Tuhan mau menebus orang Israel, sehingga ya yang sulung Mesir ini yang dikorbankan, ya. Jadi Mesir ini orang Israel adalah anak sulung Tuhan. Sampai hari ini tetap mereka masih anak sulung Tuhan, amin, ya. Jangan kira ini cerita Alkitab udah sampai sini aja. Tidak, sampai hari ini orang Israel tetap mengalami pertolongan demi pertolongan, ya. Walaupun ada, kalau kita lihat ada yang terpercaya, ada yang percaya Tuhan Yesus, ada yang enggak, ya. Tapi tetap orang Israel sampai hari ini, bangsa Israel masih mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Karena dia ada anak sulungnya Tuhan. Kita siapa? Kita anak sulung enggak? Kita termasuk sulung, tapi yang dicangkokkan, amin, ya. Bangsa-bangsa itu adalah dicangkokkan. Yang asli itu adalah Israel, betul enggak? Ya, kita ini hanya dicangkokkan, jadi kita tidak pantas bersombong, amin, ya. Dan kita bilang, aku anak Tuhan. Sebenarnya Tuhan lebih memerhatikan bangsa Israel sebenarnya. Tapi karena kita adalah orang yang dicangkokkan, ya. Artinya Tuhan juga sangat mempedulikan kita, sangat mengasihi kita, amin. Jadi setiap perayaan Paskah, ya, setiap perayaan Paskah pada zaman Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus juga meninggal pada perayaan Paskah, ya, betul nggak?
kalau kita lihat di Alkitab ya, Tuhan Yesus waktu mati kan di atas kayu salib itu pada hari Paskah ya. Jadi kalau di dalam Paskah itu selalu dikatakan, kenapa Tuhan mau mati bagi kita? Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Kidung Agung 8 ayat 6, kitab Kidung Agung 8 ayat 6, kita baca bersama-sama. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan, seperti nyala api Tuhan ya. Jadi kita lihat kenapa Tuhan mau mati bagi kita. Jawabannya ini, karena cinta kuat seperti maut. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu adalah mempelai pria kita mempelai wanita. Tuhan mau merebut kita dari siapa? Iblis ya. Tuhan mau merebut kita dari iblis. Oleh karena itu dia rela ya mengorbankan nyawanya bagi kita, darahnya bagi kita ya, supaya kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Mau? Rindu semuanya hidup bersama dengan Tuhan? Yang mau boleh angkat tangan? Yes. Amin ya. Jadi sekali lagi, bukan karena kemauan kita, bukan karena cinta kita ya. Cinta kita bersyarat. Betul nggak? Ya, cinta Tuhan tidak bersyarat cinta Tuhan ya. Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh. Tuhan mengasihi kita, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sebelum kita ada, Tuhan sudah mati bagi kita. Ya memang betul, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati bagi kita. Ada di sini yang umurnya 2000 tahun? Enggak ada. Betul enggak ya? Kita belum jadi apa-apa pun mungkin. Ya, di mana kita pun belum tahu kan. Tapi Tuhan udah mati bagi kita, udah mengasihi kita sedemikian rupa, sehingga pada waktu kita hari ini hidup, biarlah kita hidup dalam kemuliaannya. Amin. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 kita lihat lagi kasihnya Tuhan kepada kita. Yohanes 1 ayat 14. Apa yang terjadi? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran ya. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya kalau hari ini saya hanya berkata-kata firman Tuhan yang diturunkan kepada kita nggak nampak firman Tuhan, betul nggak? Tapi dikatakan dalam firman ini, firman itu telah menjadi daging ya. Kalau sudah menjadi daging, artinya bisa digendong sama Maria ibunya, bisa digendong sama Yusuf bapaknya ya, bisa digendong sama siapa lagi? Sama Simeon ya. Rabi Simeon, seorang rabi yang menantikan janji Tuhan itu bertahun-tahun ya, sampai dia udah tua, dan Tuhan menggenapi firman-Nya ya. Waktu pada hari ke-8 Maria dan Yusuf itu membawa Tuhan Yesus untuk disunat ya, sehingga Simeon bisa menggendong Tuhan Yesus, bisa betul-betul firman itu jadi daging ya. Bahkan Hana juga seorang pendoa ya, juga menyentuh daripada Tuhan Yesus. Artinya begitu kasihnya Tuhan sama kita, sehingga Tuhan mau menjadi sama seperti kita. Amin ya. Ya justru harus sama seperti kita ya, karena kalau hari ini Tuhan jadi beruang, Anda berani dekati nggak? Ya, beruangnya bilang aku mengasihi kau, tapi bahasanya bahasa beruang gitu. Kita nggak ngerti, yang artinya kita cuma tahu jurus langkah 1000 kan gitu ya. Tapi sekali lagi, kenapa Tuhan begitu mengasihi kita? Karena kita adalah mempelainya ya. Kenapa Tuhan kok bisa melakukan hal seperti itu ya? Karena sebenarnya pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, Tuhan sangat ingin kembali hubungannya dipulihkan. Amin ya. Sehingga pada awal Adam dan Hawa pun Tuhan sudah punya inisiatif ya, katakan inisiatif ya, untuk menyelamatkan kita ya. Hukuman kepada ular ya, bahwasanya anak Tuhan akan menginjak kepalanya ya, dan dia akan mematok tumit daripada anak Tuhan, kan dikatakan gitu ya. Kalau
Kalau tumit ini diambil dalam bahasa Ibrani itu namanya Yakov. Yakov ya. Yakov itu siapa? Ya, Yakub. Ya, jadi dari awal Tuhan sudah buat satu betul-betul satu blueprint yang begitu luar biasa, saya katakan. Ya, Yakub. Yakub itu adalah siapa? Saudaranya Esau kan? Ya. Yakub yang diubah namanya menjadi Israel. Dari Israel inilah, bangsa Israel inilah Tuhan merencanakan kelahiran Sang Penebus Yesus Kristus. Amin. Ya, sebenarnya dari awal pun Tuhan sudah merancang. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan pernah merasakan begitu sedihnya waktu keterpisahan antara hubungan Dia dengan manusia itu. Jadi Tuhan ingin kembali lagi. Oleh karena itu di dalam Paskah ini sangat penting. Di dalam hari raya yang paling atas itu adalah Paskah. Ya, 7 hari raya yang paling utama itu adalah Paskah. Amin. Ya, baru turun kemudian ya. Jadi pada waktu itu kalau kita lihat kembali, mohon maaf hari ini agak saya kupas agak panjang sedikit ya. Jadi kenapa waktu Tuhan suruh Musa buat tabut Tuhan, ya tabut Tuhan, ngerti ya? Itu satu kotak yang di dalamnya ada mana Tuhan, kemudian ada apa lagi? Ada hukum Tuhan ya, ada tongkat Harun, betul nggak? Dan di dalam tabut itu ada apa? 2 malaikat kerubim yang mengembangkan sayapnya, betul nggak? Ya, sebenarnya itu dilambangkan apa, Bapak Ibu? Sebenarnya itu melambangkan kekudusan Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak bisa dijumpai dengan begitu saja. Katakan tidak bisa dijumpai. Kenapa? Karena ada malaikat itu. Malaikat itu yang menjadi pembatas. Ya, dikatakan Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Dan orang yang selalu bisa berbicara Tuhan muka dengan muka. Sebenarnya tidak ya. Kalau kita lihat setiap orang yang melihat muka Tuhan pasti akan mati, nggak bisa. Tuhan kudus. Jadi apa yang terjadi? Ya Tuhan hanya Musa hanya mendengar suara Tuhan. Memang ngobrol tapi hanya mendengar suaranya lewat tabut tersebut. Nggak bisa dijumpai, ya. Jadi menandakan waktu itu belum bisa ketemu Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah waktu zaman Tuhan Yesus, tabir terbelah 2. Ya, waktu Yesus disalib dan mati dan Tuhan katakan sudah selesai. Ya, tetelestai Tuhan katakan. Ya, tabir terbelah 2. Tidak ada lagi ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Artinya tidak ada pembatas kita dengan Tuhan. Tapi yang harus Anda ingat sekali lagi, pada zaman Tuhan Yesus tidak ada lagi tabut. Tangkap sampai sini? Ya, sebenarnya Tuhan Yesus mau memperlihatkan kebohongan yang ada di bait Tuhan. Bait Allah, tapi ada kebohongan di dalamnya. Kenapa? Bait Allah tidak ada lagi di dalam. Kenapa? Karena pada waktu zaman peperangan antara Israel melawan Asyur, bangsa Israel kalah, betul nggak? Ya, bangsa Asyur menang kan, jadi membawa seluruh kekayaan bangsa Israel ke negerinya. Kemudian yang terjadi adalah bangsa Asyur kalah, dikalahkan oleh siapa? Oleh Babel ya, Nebukadnezar, betul nggak? Ya, Nebukadnezar. Jadi kembali lagi hartanya diambil lagi sama Nebukadnezar. Dan kalau kita lihat di Daniel 3, kita boleh baca di rumah nanti ya. Kenapa Raja Nebukadnezar itu sanggup membangun patung emas yang begitu tinggi, begitu besar, semuanya dari emas murni? Itu dari mana coba asalnya? Ya dari rumah Tuhan tadi. Amin. Karena kalau kita kupas lagi nanti di dalam firman Tuhan, Raja Daud menyediakan bertonton emas untuk bangun bait Allah. Jadi sebenarnya kekayaan utama Israel itu adalah di mana? Di bait sucinya. Jadi bangsa-bangsa sebetulnya tahu bangsa Israel itu punya kekayaan di baitnya gitu, ya. Jadi harus dikalahkan Yerusalem, harus dijajah, karena di situ ada emas bertonton gitu, ya. Terus pertanyaannya, kenapa waktu mereka ambil tabut kok nggak dihukum? Biasanya kan kalau ada tabut Tuhan diambil sama bangsa lain kan bangsa itu pasti dihukum ya. Itu tidak terjadi, kenapa? Ya karena kehendak Tuhan. Mau bilang apa kan kira-kira begitu ya.
Jadi waktu maaf ya. Jadi waktu Nebukadnezar menguasai bangsa Israel, maka emas-emasnya diambil dan dia bangun patung tersebut. Sehingga terakhir apa yang terjadi? Dia diusir, betul nggak? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ya. Jadi sekali lagi itu adalah histori ya, itu adalah sejarahnya. Kalau kita lihat di dalam Paskah, maka betul-betul artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Ya, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Sehingga tidak ada lagi bagian yang bisa memisahkan kita dengan Dia. Amin. Ya, tidak ada lagi Ruang Kudus, Maha Kudus. Artinya kita bisa langsung kapan saja ya. Kita perlu Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku perlu Engkau menghibur aku perlu pertolongan-Mu. Ya, di mana saja kita bisa berdoa. Amin. Ya. Karena Tuhan Maha hadir. Ya, Tuhan Maha hadir. Itu mengenai Paskah ya. Yang kedua juga mengenai hari raya 7 minggu Pantekosta. Ini juga merupakan merupakan perwujudan cinta Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan waktu naik ke surga ya, Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu ya, tapi Tuhan memberikan siapa? Pertolongan, penghibur bagi kita ya, supaya kita memiliki pertolongan di dunia ini ya. Siapa? Roh Kudus ya. Artinya tidak terikat lagi pada hukum daging ya. Kalau hari ini saya berdoa di sini ya, kemudian di negara mungkin negara Malaysia kita bilang, oh ada orang berdoa pada jam yang sama sekarang, di waktu sekarang ya. Kemudian lagi di Brazil ada orang yang berdoa juga, ibadah juga sama-sama. Dijawab nggak? Dijawab, dilawat Tuhan. Itulah Roh Kudus. Ngerti sampai sini ya? Karena kalau Tuhan Yesus secara daging hadir, Tuhan nggak mungkin bersamaan menjawab doa yang sama, betul nggak? Nggak bisa, karena terbatas daging. Apakah Tuhan, misalnya saya berdoa, Tuhan jawab ya, terus Tuhan terbang lagi ke Malaysia, terbang lagi ke Brazil, nggak sempat lagi, mungkin jemaatnya udah pulang kan, kira-kira begitu ya. Tapi betul-betul Tuhan artinya memberikan penolong bagi kita ya, supaya kita tidak ditinggalkan yatim piatu. Amin. Ya, jadi perayaan 7 minggu juga adalah perayaan kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. Kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perayaan ini juga adalah untuk merayakan panen yang besar juga ya, 7 minggu ya, Pantekosta ya. Perayaan awal musim juga di sini artinya mereka juga memberikan buah sulung ya. Pada biasanya di sini juga kita ingat kembali, gereja kita kan juga mengajarkan pemberian buah sulung ya. Buah sulung artinya bukan semua. Misalnya saya pernah mendengar ada yang bilang begini, oh saya kerja 1 bulan, gaji 1 bulan langsung dikasih gitu. Tidak salah, itu tidak alkitabiah ya. Tapi sebenarnya adalah hanya berikan sejumput ya, sejumput, hanya berikan mungkin sedikit aja gitu ya. Amin. Jadi itulah buah sulung ya, diberikan kepada Tuhan. Jadi pada hari raya 7 minggu ini juga merupakan hari raya yang penting ya, karena dijanjikan Roh Kudus bagi kita, ada penolong ya kan, menolong kita di dunia ini. Amin ya. Karena kita kalau artinya, karena Tuhan bilang gitu, Tuhan bilang, oh saya lebih baik saya pergi. Kenapa? Karena kalau saya pergi, penghibur itu tidak akan datang ya. Jadi lebih baik memang Tuhan pergi supaya penghibur turun bagi kita, sehingga dimanapun anak-anak Tuhan mau di ujung dunia manapun, Tuhan bisa jawab doa mereka, Tuhan bisa menolong mereka. Amin. Kita buka di firman Tuhan, kita lihat kembali di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Lihat ya, penolong yang lain ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan menyertai kita hanya 1 bulan, 1 tahun, tidak ya, tapi menyertai kita selama-lamanya, baik dalam suka, baik dalam duka, senang, sedih dan lain sebagainya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel, amin. Ya, yaitu roh kebenaran ya.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi orang-orang yang non percaya kepada Tuhan ya tidak bisa kenal Tuhan. Ya, sedih juga ya. Itu merupakan bagian kita mendoakan mereka. Kalau ada kesempatan mungkin kita bisa menginjili mereka. Itu pun kalau mereka buka hati, amin. Kalau mereka tidak buka hati, nggak mungkin kita paksa, ya. Jadi sekali lagi, mas kawin dari Tuhan buat kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah mas kawin Tuhan buat kita. Ya, Tuhan waktu naik ke surga, ya, fisik Tuhan kan nggak ada lagi sebenarnya, betul nggak? Bahkan dikatakan waktu itu ada 2 murid yang kecewa pergi ke Emmaus, ya. Ternyata Tuhan menjumpai mereka dan mereka kembali lagi, ya. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus adalah mas kawin Tuhan buat kita. Katakan mas kawin. Ya, kan waktu mau melamar seorang mempelai wanita kan, mempelai pria harus ada mas kawinnya, bayar maharnya, betul nggak ya? Jadi Tuhan mau kawin dengan kita ya, Tuhan bayar maharnya itu apa? Roh Kudus, amin. Jadi kalau zaman perjanjian lama apa mas kawinnya? Yaitu Torah, 10 hukum Allah. Kenapa? Karena waktu di Mesir orang-orang Israel belum mengenal hukum Tuhan, ya. Orang Israel hidup seenaknya, betul nggak? Ya, karena dengan adanya Torah maka mereka bisa dituntun hidup kudus, ya. Karena kalau tidak ada Torah, orang melakukan pencurian, orang melakukan pembunuhan, ya nggak dihukum apa-apa, suka ku aja kan, kira-kira begitu, kacau balau ya. Tapi Tuhan tidak suka dengan kacau balau, Tuhan suka dengan ketertiban, amin. Ya, sehingga mas kawin kita pada hari ini adalah Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Kalau hari ini udah mulai ada alarm mau jatuh dalam dosa, ya mungkin udah jatuh, Tuhan suruh kita naik lagi, bangkit lagi, amin. Ya, udah ada sesuatu yang kita rasa salah, kita diingatkan kembali dengan Roh Kudus, amin. Ya kadang-kadang ya suaranya kecil nggak kedengaran, tapi harus kita latih, amin. Ya, kalau kita sering dengan bagaimana? Dengan membaca Alkitab juga, ya. Kita sering baca Alkitab adalah firman Tuhan. Dan tadi kalau kita baca bersama-sama firman yang diam bersama dengan kita, ya. Kita sering baca. Saya percaya itu yang akan mengiang-ngiang dalam telinga kita, dalam pikiran kita, mengulang-ulang firman Tuhan itu. Ya, karena di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, amin. Yang terakhir hari raya Pondok Daun, ya. Hari raya Pondok Daun juga berbicara tentang panen, ya, yang dikumpulkan dalam lumbung, ya. Jadi itu adalah pertolongan Tuhan juga. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, mana ada panen yang begitu luar biasa, ya. Jadi di dalam hari raya Pondok Daun, bangsa Israel juga dituntun, ya, untuk mengingat bagaimana mereka dituntun selama 40 tahun di sekolah padang gurun, ya, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi mereka juga waktu memasuki perayaan Pondok Daun, maka mereka akan mengingat kembali, ya, bagaimana nenek moyang mereka. Kalau hari ini, ya, mereka akan mengingat bagaimana nenek moyang mereka ditolong oleh Tuhan dengan cara-cara yang ajaib, ya. Di padang gurun tidak ada makanan, tapi Tuhan beri mereka air, beri mereka mana, ya, beri mereka bahkan daging, betul nggak, ya. Beri apa lagi? Beri pertolongan demi pertolongan dan memberi mas kawin tadi, ya, hukum Torah tadi, ya. Bahkan juga kalau kita lihat hari ini bukan hukum Torah aja ya sebenarnya, ya. Di dalam orang Yahudi itu punya hukum 613. Banyak nggak? Banyak. Itu yang diturunkan oleh Tuhan pada waktu perjanjian lama, ya. Sampai hari ini mereka pegang loh. Banyak 600-an artinya aturan gitu, ya, untuk orang-orang Yahudi, ya. Tapi mereka begitu taatnya. Dan luar biasa, ya. Saya percaya waktu Tuhan Yesus hadir, maka Tuhan Yesus banyak melakukan perubahan demi perubahan sebenarnya, ya.
Karena Tuhan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ya, dikatakan kalau misalnya ada yang membunuh ya hukumannya dibunuh juga kan, kira-kira begitu ya. Kaki ganti kaki, tangan ganti tangan kan, kira-kira begitu. Tapi waktu Tuhan Yesus datang malah Tuhan mengajarkan yang berseberangan, mengampunilah, betul nggak? Mengampunilah musuhmu, mendoakan musuhmu. Ya, Tuhan ajarkan sesuatu yang baru. Ya, Tuhan ajarkan sesuatu yang sangat berlawanan dengan orang-orang Yahudi sebenarnya ya. Tapi malah sebenarnya itu yang real sebenarnya ya. Amin. Yang terakhir pada waktu kita merayakan 3 hari raya ini ya, apa yang terjadi kalau kita lihat di dalam Yeremia 5 ayat 24. Yeremia 5 ayat 24, mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen ya. Apabila kita sudah artinya memperhatikan 3 hari raya yang utama ini, maka Tuhan katakan kita dijamin minggu-minggu untuk panen. Mau siapa yang suka panen di sini? Yes ya. Bukan tentang harta aja ya, kesehatan, kita panen kesehatan ya, kita panen sukacita, apalagi banyak yang dipanen ya. Kita artinya waktu Tuhan beserta kita, maka siapa lawan kita ya? Tidak ada yang bisa melawan kita kalau Tuhan beserta dengan kita. Amin ya. Artinya pada waktu kita memperhatikan hal ini, maka ada hujan awal dan hujan akhir yang disediakan bagi kita semua. Amin ya. Dan kita tidak akan mengalami kekurangan ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Raja Salomo adalah seorang raja yang sangat hebat ya. Raja Salomo adalah yang dipenuhi hikmat, istrinya juga banyak 1000 ya. Tapi dalam masa tuanya terakhir dia bertobat ya. Kenapa? Karena dia merasa semuanya sia-sia. Katakan sia-sia ya. Kenapa? Karena dia merasa tanpa Tuhan ya, tanpa Tuhan apa yang dia peroleh tidak ada artinya ya. Raja Salomo adalah seorang raja yang bukan hanya memiliki hikmat aja, tapi kekayaannya juga luar biasa ya. Kita jangan lihat dari istrinya aja ya, istrinya 1000 ya. Tapi terakhir malah dia juga mengatakan setialah pada istri masa muda, bukan istri muda. Sekali lagi ya, istri masa muda. Amin ya. Dia malah menanamkan monogami, bukan poligami ya. Kenapa? Karena dia merasa sia-sia. Orang mau memiliki kekayaan yang hebat ya, mau memiliki mungkin istri yang cantik, mau memiliki karunia yang hebat, tapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Jadi pada pagi hari ini biarlah kita artinya lebih sungguh-sungguh lagi ya. Sungguh-sungguh lagi, biarlah kita katakan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, Terang bagi jalan kami. terang bagi jalanku, Terang bagi jalan kami. terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Tuhan, terima kasih untuk surat cinta-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah mempelai pria kami, kamilah mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Biarlah kami kedapatan adalah orang-orang yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami kedapatan adalah orang-orang yang terus mau memperhatikan perintah-perintah-Mu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Biarlah Engkau menolong setiap umat-Mu di tempat ini, yang lemah berikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berusaha berbisnis Tuhan jadikan berhasil beruntung, yang sekolah berikan kepintaran ya Tuhan seperti Daniel ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah cabang di tempat ini adalah cabang yang boleh berkembang ke kiri dan ke kanan ya Tuhan. Kami boleh melihat jiwa-jiwa berdatangan ke tempat ini untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga membalas ya pelayanan dari setiap orang-orang yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan, dari musik sampai semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus mari kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau ya Bapa di depan kami ya Bapa. Bapa, tuntunlah kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu juga menjadi materai dalam hidup kami ya Bapa, sebagai pedoman hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapak Faisal dimanapun dia berada ya Bapa. Engkau berkati setiap pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya ya Bapa. Ya Bapa, setiap apapun yang disampaikan melalui isi hati-Mu itu diberikan kemampuan untuk dia untuk menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau pakai beliau luar biasa ya Bapa, untuk memenangkan jiwa lebih lagi untuk-Mu ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa.
Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keempat deputinya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala pembina kami, Bapak R. Bambang Yonan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Edi Prayetno ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Bapak yang memberikan visi dan misi ya Bapak, perlindungan-Mu sempurna ya Bapak untuk keluarga mereka ya Bapak. Berkat demi berkat Engkau curahkan kepada semua hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberikan ya Bapak, berkat berlimpah untuk semua pekerjaan mereka ya Bapak. Kemudian ya Bapak, Engkau berikan ya Bapak pewahyuan-Mu ya Bapak yang luar biasa kepada mereka, sehingga mereka bisa menuaikan jiwa-jiwa lebih lagi untuk-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia, itu Bapak Presiden kami Joko Widodo, dan juga wakilnya Bapak Maruf Amin ya Bapak. Kiranya Bapak juga memberkati ya Bapak semua pekerjaan mereka, semua apapun yang dilakukan untuk Indonesia ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak. Segenap juga menteri-menteri yang ikut membantu ya Bapak, kiranya Engkau menuntun mereka dalam pekerjaan mereka ya Bapak. Berikut juga TNI Polri yang ikut mengamankan Indonesia ya Bapak, terlebih-lebih pada masa Idul Fitri ini ya Bapak. Kiranya campur tangan-Mu ya Bapak untuk mengamankan Indonesia dari segala kekacauan ya Bapak, sehingga Indonesia menjadi damai sejahtera ya Bapak. Karena itu merupakan perlindungan daripada-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga bersepakat berdoa untuk negara Ukraina dan Rusia. Kiranya campur tangan Allah Bapak memberhentikan semua peperangan ini ya Bapak, sehingga terciptanya damai sejahtera ya Bapak antara kedua negara ini ya Bapak. Bapak, kami percaya Bapak, kedua negara ini berada dalam naungan tangan-Mu ya Bapak, dalam kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk pembangunan rumah-Mu yang ada di Sumatera Resort. Kiranya Engkau yang memberkati dan mencukupi semua dana pembangunan rumah-Mu ya Bapak. Kiranya semua yang dibutuhkan ya Bapak, Engkau sediakan ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, semua waktu yang akan Kau berikan itu adalah waktu yang terbaik ya Bapak. Kami percaya Sumatera Resort pasti akan segera selesai dengan waktu yang sudah Engkau tentukan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang ikut campur dalam penyelesaian rumah-Mu ya Bapak. Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Kiranya berkat-berkat tangan yang memberi ya Bapak, Kau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapak. Kiranya kami juga berdoa untuk perpuluhan yang kami berikan pada awal bulan ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati ya Bapak tangan-tangan yang memberi ya Bapak, karena itu merupakan hak-Mu ya Bapak. Kami hanya bisa memberikan semampu kita ya Bapak, yaitu 1/10 kami yang kami dapatkan daripada-Mu untuk-Mu ya Bapak, sebagai ucapan syukur kami ya Bapak, sebagai ucapan balas budi kami kepada-Mu ya Bapak, atas semua kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati yang masih sekolah, bekerja, bahkan berumah tangga serta berusaha ya Bapak. Yang kiranya suami yang mengasihi istri yang tunduk kepada suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya ya Bapak. Berkati ya Bapak. Kiranya Engkau berkati semua janda-janda miskin, anak yatim piatu ya Bapak. Kiranya mereka semua berada dalam naungan tangan-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau mencukupi semua yang mereka butuhkan ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, mereka semua adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa ya, dan mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri Yerusalem. Diberkatilah setiap puri tembok Yerusalem. Demikian juga Engkau memberkati ya Bapak Indonesia, sebagaimana Engkau memberkati kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, damai sejahtera akan turun untuk Indonesia ya Bapak.
kedamaian, sukacita itu akan turun di Indonesia ya Bapa. Kami percaya juga ya Bapa, damai sejahtera, penuaian akan turun di Stomo Tower ya Bapa. Diberkatilah semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, sebelum kami berpisah ya Bapa, kami mau terima berkat dari-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Mari kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Informasi tambahan bagi Bapak Ibu yang anaknya rindu ataupun anak-anak muda yang rindu untuk melayani bersama-sama kami di tempat ini, boleh kiranya dapat bergabung setiap hari Kamis mulai pukul 2 sore di tempat ini. Informasinya boleh menghubungi kami setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya, selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberikan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memberikan. Sekali lagi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya.